Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Bapak, dan teman-teman semuanya. Izin Buya, Ya, saya ingin membaca puisi Buya, yaitu yang berjudul Apakah Engkau Masih Mencintaiku? Apakah engkau masih mencintaiku? Kasih sayang dan toleransi hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar. Percaya diri dan tidak punya rasa takut dalam menghadapi apapun. Tapi juga perlu diingat, ada perbedaan yang sangat besar antara memaafkan dan melupakan. Bisa saja aku sudah memaafkan segala kesalahanmu, tetapi aku tidak melupakan. Ketika engkau punya keberanian untuk menyampaikan pendapatmu yang berbeda, maka bersiap-siaplah menghadapi serangan balik kepadamu dari segala penjuru. Apabila engkau mampu menikmati hari ini apa adanya secara sempurna, segala tugas dan kewajiban engkau selesaikan semua, tidak kecewa menoleh ke hari kemarin dan tidak cemas melihat hari esok, berarti engkau benar-benar bahagia. Bila memang benar engkau punya keinginan yang menggebu, segera saja mulai dengan langkah awal, tidak usah banyak pertanyaan. Apalagi keinginanmu nyata ataukah hanya angan-angan, yang penting segera melangkah. Setelah engkau memenuhi beberapa langkah kemudian, engkau akan melihat sendiri kenyataan yang lebih jauh dari apa yang engkau percayai. Nanti engkau sangat terkejut. Ternyata apa yang engkau inginkan jauh lebih mudah dari apa yang engkau perkirakan. Di tengah perjalanan, selalu ada hambatan dan rintangan. Langkahi saja bila engkau bisa atau dengan cara menghindar. Jangan menunjukkan kebodohanmu dengan caci maki. Kita bisa melihat kebodohan seseorang berdasarkan indikator yang pasti, yaitu selalu menggunakan cara-cara caci maki. Ketika tidak mampu mencari argumentasi yang dapat membela dirinya lagi. Suatu ketika, bila engkau telah menemukan semua jawaban atas hakikat kehidupan di dunia ini, wahai kekasihku, maka dipastikan berbagai pertanyaan selalu tumbuh berkembang dalam benakmu, akan lenyap semua. Sebenarnya istilah kesempatan pertama atau satu-satunya kesempatan dalam kehidupan ini tidak ada. Selagi kehidupan masih di atas planet bumi, berbagai kesempatan selalu berulang tak pernah berhenti. Yang jelas engkau akan selalu merasa tertekan, selalu tegang, dan bahkan sampai hilang harapan. Selagi engkau masih selalu ingin menyenangkan semua orang, apalagi dalam kerangka cinta. Maka yang penting bagaimana engkau senang dan bagaimana engkau membuat aku senang. Yang penting kita berdua selalu dalam keadaan senang. Aku terima saja, wahai kekasihku, semua pengalaman hidupku dengan segala senang hati. Dan aku tidak pernah menyesali apapun yang telah terjadi. Tinggal tugasmu sekarang adalah memperbaiki berbagai kesalahan yang telah terjadi antara kita, yaitu karena salah komunikasi. Berbagai macam alat komunikasi dapat kubeli, dan aku dapat berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun serta kapanpun. Tetapi sungguh tidak memadai dibandingkan dengan berbincang langsung bersamamu, sambil menatapi kelingan matamu dan getaran bibirmu. Mungkin hatimu terluka karena salah satu ucapanku.
Tetapi juga sangat mungkin engkau sakit hati sebabnya, karena aku diam tidak berucap. Ke depan sebaiknya engkau terbuka saja. Apabila engkau merasakan sesuatu, engkau sampaikan langsung dengan baik-baik saja. Jangan engkau pendam di dalam hatimu. Aku dengan jujur saja tidak mengerti sejatinya diriku ini, kecuali setelah terjadi bahwa aku telah melampaui batas-batas kelayakan daripada diriku sendiri. Memang masih ada rasa takut di dalam hatiku untuk menghadapi penderitaan. Tetapi ternyata sekarang telah aku sadari bahwa rasa takut menderita jauh lebih sakit dari penderitaan itu sendiri. Untuk itu maafkanlah aku, wahai kekasihku, atas segala kesalahan yang telah aku lakukan. Aku yakin betul engkau berjiwa besar. Aku sendiri memang tidak sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, seperti yang aku katakan kepadamu. Tetapi sangat sulit sekali aku melupakan. Memaafkan memang dapat merubah sudut pandangku, namun melupakan punya makna yang berbeda, yaitu menghilangkan pelajaran hidupku. Aku merasa nyaman untuk tetap berada pada kondisiku sekarang ini. Tergila-gila kepadamu, tetap kujalani hidupku seperti yang terlukis dalam imajinasiku. Dengan cara-caraku sendiri, tidak seperti cara orang lain. Dengan polaku sendiri, tidak menggunakan pola orang lain. Orang besar itu, wahai kekasihku, bukan besar badannya, melainkan besar jiwanya. Mereka terlahir untuk menantang dan melawan, serta tidak pernah mengibarkan bendera putih tanpa tanda menyerah. Berhasil disebut pemenang, mati disebut pahlawan. Berbahagialah kuucapkan kepada mereka yang telah memulai langkah pertama menuju keadilan. Ketika aku bertanya kepadamu, apa yang ingin engkau perjuangkan dalam hidup ini? Engkau menjawab, mengejar apa yang aku yakini. Kebenaran apa yang engkau yakini, wahai kekasihku? Ada di dalam dirimu sendiri, sehingga ketika engkau sudah mengerti rahasia dirimu, engkau akan paham tentang rahasia alam yang ada di sekitarmu, termasuk keadilan yang sulit untuk dicapai, termasuk hambatan-hambatan yang sangat berat untuk berbuat adil terhadap diri sendiri. Silahkan engkau berbuat baik kepada orang lain, tetapi jangan diberi kesempatan untuk memanfaatkan. Silahkan engkau cintai siapapun, tetapi jangan diberi kesempatan untuk melukai hatimu. Silahkan engkau berikan kepercayaanmu kepada siapapun, tetapi jangan menjual dirimu. Pertemuan-pertemuan yang terjadi antara kita, sebenarnya yang terpenting adalah pertemuan pemikiran dan kerohanian, bukan pertemuan fisik dan sentuhan badan. Sesungguhnya yang sangat aku butuhkan, wahai kekasihku, adalah kebersamaan dalam kemanusiaan yang universal. Kebersamaan dalam cinta dan kasih sayang bersama orang lain tanpa ada keinginan dan kepentingan. Bila terjadi cinta terbangun, tetapi ada kepentingan dan tujuan, maka dapat dipastikan hanya buang-buang waktu. Sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang mencintai kita. Hanya saja mereka tidak mampu mengekspresikan cintanya. Untuk itu kita perlu banyak belajar untuk dapat memaklumi keterbatasan mereka. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa berhasil dan gagal adalah bagian dari kehidupan kita yang selalu silih berganti. Yang penting kita punya keberanian menghadapi kehidupan. Adapun mereka para pengecut, statusnya berhasil tidak dan gagal pun tidak, karena mereka tidak punya keberanian untuk masuk dalam kehidupan. Sejak kita menjauh dari Tuhan, wahai kekasihku, kehidupan kita menjadi berkeping-keping. Matahari hanya membuat terang, sehingga mata bisa melihat, tetapi hati kita tetap gelap gulita. Bukan karena kebodohan kita, tetapi kesengajaan kita sendiri.
Sejak lama kita telah mencari Tuhan yang Maha Esa, tetapi kita tidak tahu jalan pulang. Seperti itulah yang menyebabkan kita selalu berkeluh kesah. Selanjutnya kita membuat berbagai aturan tentang larangan-larangan dan undang-undang. Tetapi semua itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Biarkanlah cinta kita bebas merdeka tanpa diikat dengan undang-undang. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Pertanyaan ini tidak usah engkau jawab. Yang penting begini saja, wahai kekasihku. Hanya ada dua pilihan. Kita tetap melangkah maju atau kita mencari alasan. Pertanyaan berikutnya, mampukah engkau membuat undang-undang tentang memberi bantuan dan pertolongan kepada siapapun tanpa ada keinginan mendapatkan imbalan? Tentang melancarkan cengkrama dan perbincangan secara sederhana dan jujur. Tentang pentingnya perhatian yang kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai dan pentingnya kesetiaan dalam membangun persahabatan. Ini semuanya adalah kehidupan nyata yang menolak keras untuk dibuat undang-undang. Kalaupun dipaksa dibuatkan undang-undang, pasti akan bersifat abstrak dan relatif serta subjektif. Nanti, setiap ada pelanggaran yang menangkap adalah aparat penegak moral. Lalu terakhir akan diajukan pengadilan hati nurani. Begitu pengadilan hati nurani mengetok palu, hukuman gantung, tersangka akan berangkat ke pasar sendiri dan memberi tambang sendiri, lalu menggantung sendiri. Setelah upaya hukum dilakukan dengan susah payah untuk mencari keadilan, dan lalu akhirnya pelaku mengakui akan kesalahannya, selanjutnya menyatakan kesediaan untuk mengawin dirimu, tetapi engkau menolak. Mengapa engkau menolak lelaki yang menghamilimu? Tanyaku kepadamu dengan perasaan berat. Dia mau menikahi diriku, tetapi karena terpaksa, lalu apalah artinya? Jawabmu dengan air mata berlinang. Tetapi aib yang menimpa dirimu dan juga menimpa keluargamu mesti ditutup dan disembunyikan. Jelasku lebih lanjut. Nanti akan terlahir seorang manusia yang harus menghadapi penderitaan seumur hidupnya. Karena kelengahanku mencari kelezatan sekejap, tambahmu lagi. Berarti engkau telah menyadari apa dosamu. Tetapi sekalipun demikian, tolong jangan beli tambang sendiri. Apakah engkau masih mencintaiku? Tanyamu seperti ragu-ragu. Pertanyaanmu tidak aku jawab seketika, melainkan aku hanya mengangguk. Lalu engkau pun tertunduk. Pertarungan sengit terjadi dalam diriku, antara hatiku dan pikiranku. Sekujur tubuhku terasa lemas dan nafasku menjadi sesak. Aku tidak tahu apa yang harus aku putuskan. Bimbinglah aku di jalan yang lurus. Ucapmu dengan suara bergetar hampir tak terdengar. Lalu engkau permisi pulang. Dengan air mata berhamburan, pintu engkau tutup kembali dengan sangat perlahan. Indramayu, 18 September 2022. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.